Eh, Bertemu kembali dengan channel IR1 Pro. Jadi teman-teman semua, kemarin H-1 menjelang libur Lebaran, ketepatan di tanggal 10 Mei. Jadi JBA melakukan lelang dan dimajukan satu hari dari jadwal biasanya, yang biasanya kan hari Selasa, dimaju ke hari Senin. Lalu kita sudah ada pantau beberapa unit dan akhirnya kita putuskan mengambil satu unit Calya tahun 2016 manual 1,2 tapi tipe E. Dan ternyata mobil ini buka harga atau harga dasarnya kan 65. Lalu kita lelang dan untungnya hanya satu pesaingnya. Lalu kita akhirnya menangkan unit ini dengan harga jadi 66 juta atau naik 1 juta dari harga dasar atau harga limit. Nah, tambah admin tentu kita harus merogoh kocek sekitar 68 juta untuk membuat mobil ini sah menjadi milik kita. Nah, menariknya setelah mobilnya tiba, kita keluarkan dari pool JBA Medan, saya terkesan mobilnya memang sudah bekas, sudah pemakaian hampir 45 tahun ya, tapi kondisinya tidak terlalu berat, masih terbilang oke, bagus, perawatannya hanya sedikit saja. Sebentar lagi coba kita lihat ya, kita lihat sekaligus mau lihat Calya ini yang sekarang juga menjadi alternatif pilihan bagi banyak konsumen mobil yang mungkin ya kelas menengah, yang sekarang ini Calya atau yang setara dengan itu di Daihatsu adalah Sigra. Coba kita lihat apa fasilitas atau fitur yang dimiliki oleh mobil ini sehingga dia bisa termasuk mobil yang dibesarkan dengan harga low cost. Nah, ini dia, kita akan lihat mobilnya. Mari kita lihat ya apa yang kami dapatkan pada situasi mobil lelang yang sudah terbilang 5 tahun pemakaian. Yuk, ikuti terus videonya. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya agar sahabat semua dapat mendapatkan video kita yang selanjutnya. Yuk kita lihat sama-sama. Baik, yang pertama yang membedakan tipe E dengan tipe G, satu, ini fog lamp ternyata belum ada. Fog lamp belum ada, kiri dan kanan belum ada ya. Sisanya itu kalau di bagian face depan ini hampir sama. Dan coba lihat, ini ada sedikit baret-baret kecil seperti ini ya. Baret kecil ini termasuk ringan. Coba kita lihat lagi keliling. Ini sama, ini ada sedikit. Jadi ini teman-teman, kadang-kadang kalau kita lihat di foto kan waktu kita mau buka websitenya JBA, ini tidak terlalu jelas. Kadang-kadang kita pikir itu berat, ternyata ini hanya lecet, luka ringan lah, luka ringan. Ini ada baret-baret kecil. Ini paling ini lihat, ini spion, ini perlu dibenahi karena ini perekatnya lepas atau pengaturan pelipat kacanya ini atau handle ini, gagangnya ada trouble, jadi di lakban. Ini perlu kita benahi. Coba kita lihat lagi. Oh, sebentar, ke velgnya sama dengan tipe G. Jadi dia bukan kaleng atau velg standar, tapi sudah menggunakan velg yang dua luaran seperti ini ya. Ya, jadi terbilang sudah oke nih, udah bagus. Bannya 175 65R ring 14. Oke. Terus ke sini bodi samping. Nah, ini ada sedikit lagi, ini lecet, tidak terlalu berat. Ini PR-nya ringan sekali sebenarnya. Oke, kita ke belakang. Nah, beda ya, kalau dulu Xenia atau Avanza tipe E sebenarnya juga sudah dikasih wiper. Bedanya ini tidak ada spoiler di sini, sama antena sudah dikasih, wiper belakang kaca ada. Nah, sudah dikasih dengan sensor parkir. Jadi sebenarnya lumayan, sekalipun ini tipe yang agak rendah, tapi ini dikasih sensor parkir. Cuma sepertinya sebelah kanan ada kerusakan sedikit. Sisi kanan juga bagus. Nah, mungkin sama seperti yang tadi ya. Ini dekat apa namanya ini, di atas ban ini, sayap ini ada sedikit lecet atau baret. Ini sepertinya masuk ringan, luka-luka sedikit. Ini ada juga mungkin keserempet kali ya, atau ada goresan kecil.
Kalau bodi hanya itu, sisanya itu saya bilang ini mobil saya bilang masih sangat bagus. Nah, coba kita lihat ke dalam. Ini mobil dengan harga yang tergolong terjangkau dan tipenya E. Jadi sudah dilengkapi dengan all auto Indo nih. Ini masih berfungsi ya. Nah, berfungsi. Jadi saya pikir dulu kalau Xenia kan dulu ada yang tipe E-nya itu masih pakai apa namanya, engkol manual. Tapi ini penggerak kacanya sudah pakai power window. Bahkan ini lihat sudah pakai electric mirror. Nah, luar biasa. Tapi tadi yang di sebelah kiri sana itu seperti saya bilang ada masalah ya, harus diperbaiki dulu. Tapi yang pasti sudah dilengkapi dengan electric mirror. Yang hebatnya lagi pakai airbag, dual airbag di setir dengan di dashboard. Cuman kalau head unitnya masih ini single din ya, jadi belum dilengkapi dengan TV monitor, tapi bisa untuk memutar MP3, ada aux-nya, USB, radio, sudah dilengkapi untuk entertain-nya. Lalu AC seperti biasa, ini masih tipe yang sangat sederhana, tinggal putar ya. Tapi untuk pengatur semburan angin belum lengkap, hanya ada 2 arah ini, udara luar dengan dalam. Ini dia yang membuat unik juga, handle persneling manualnya Calya ini diletakkan di atas dekat permukaan head unit. Ini manual 5 speed ini. Jadi saya sudah pernah coba bawa mobil yang seperti ini yang diletakkan di atas. Satu sisi kelebihannya adalah tangan kita tidak terlalu capek ke arah bawah, jadi dekat, jangkauannya cukup dekat ke arah setir seperti ini. Ini mirip-mirip dengan ada di mobil Grand Max ya, Grand Max atau malah Mitsubishi Canter. Alat jadi diletakkan di atas. Oke, terus ini bang. Nah, ini lagi yang unik. Ini handbrake-nya, ini dia main tombol seperti ini, ala apa ya, pesawat kali ya. Ini tekan seperti ini dia. Beda kan yang main tarik dari sini, tombol apa namanya penggeraknya ini ada di samping kita. Jadi cukup tekan jempol, lalu kita naikkan untuk mengunci. Ya. Jadi kesannya ketika persneling ini dipindahkan ke atas, ini ruang di sini agak sangat longgar. Kalau sisanya hampir sama dengan di mobil Avanza atau Xenia. Ini untuk lampu sein, ini lampu ada di sini, pengaturan lampu senja dan lampu utama. Di sini ada pengaturan wiper sebelah kiri. Yuk kita, namun untuk kisi AC di sini hanya satu di atas, di tengah, lalu ditambah kiri kanan pada head unit di samping head unit ini. Jadi hanya ada 3 ruang. Ada juga di sini. Ini juga kisi AC yang bulat di kiri dan kanan bagian depan. Oke. Sebentar. Ini untuk odometer kita dapatkan mobil ini pada posisi 57.989 km. Jadi untuk pemakaian 4-5 tahun saya pikir masih standar ya, rata-rata. Kita anggap aja pemakaian rata-rata yang cukup banyak itu 20.000 km. Tapi ini dari usianya belum sampai 57.000. Jadi mobilnya tidak termasuk mobil capek. Coba ke bagian tengah. Nah, ini dia bagian tengahnya. Joknya masih rapi. Dan sebentar. Ini juga dilengkapi dengan cup holder di sini ya. Jadi mobil ini unik. Saya bilang apa ya? Seperti mini Innova atau mini Avanza. Terserah teman-teman lah. Mungkin bisa kasih komen. Kalau lihat tampilan belakangnya kayak mini Innova Reborn gitu ya. Saya kurang tahu. Ini tadi ada sendaran tangan. Jadi pembatas antara driver dengan penumpang depan ada dibuat di sendaran tangan ya. Untuk membantu, atau armrestnya itu bisa membantu pengemudi kala beristirahat mungkin. Di belakang, wah, ini ada parcel persiapan lebaran. Tapi ya pasti ini
kursinya udah 3 baris menghadap ke depan semua, dan penumpang di bagian belakang dimanjakan dengan fasilitas cup holder, atau ada juga ini untuk tempat penyimpanan. Jadi di belakang ini maksimalnya cocoknya hanya 2 orang penumpang ya, karena sempit. Dan safety-nya semua sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman di penumpang belakang, tengah, depan. Luar biasa ya. Jadi AC juga double blower. Lihat, perhatikan itu di sana. Kisi AC untuk penumpang tengah dan belakang sudah diletakkan di bagian tengah langit-langit. Jadi seperti bilang tadi, saya bilang ini unik, termasuk juga fasilitasnya memadai. Nah, CC juga kecil 1200, jadi konsumsi BBM terbilang irit, sekitar 1 banding berapa ya? 1,15 kali ya, 1,15 rata-ratanya. Jadi untuk kita yang apa namanya, yang penggemar mobil yang irit, simple, kecil, terus juga dari segi ground clearance juga lumayan sebenarnya, walaupun hampir seperti sedan ya, seperti kelasnya Agya misalnya atau Ayla. Tapi ini untuk pemakaian saya sudah pernah coba, cukup stabil di jalanan, jadi tidak perlu ragu akan sepertinya ya. Bedanya hanya itu, mungkin dia agak lebih ramping, agak lebih rendah sedikit. Nah, ini demikiannya sudah kita lihat. Ini dia hasil lelang kita semalam. Ini rencana mau kita masukkan ke bengkel dulu. Ini akan dirapikan ya, yang baret-baret sedikit. Nanti butuh beberapa hari. Yang pasti mobil ini langsung bisa digunakan untuk mudik. Enggak bisa mudik, sorry. Kita jarang mudik, tapi untuk keperluan sasa lebaran ini, misalnya keperluan kecil ya, belanja atau mau berolahraga atau beli sesuatu, mobilnya sudah langsung bisa digunakan. Kap mesin tidak usah kita buka, tapi suaranya bisa kita dengar, masih sangat halus sekali. Atau sebentar, saya penasaran mesinnya. Saya penasaran. Kita buka ruang apanya dulu, double pacunya sebentar. Nah ini dia, hanya memang untuk ruang mesin. Ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nih mesinnya memang berdebu ya, agak perlu dibersihkan. Tapi kalau dari segi apa kondisi mesin, ini masih sangat bagus, tidak ada rembes, kering, semua berfungsi. Nah ini dia, hanya perlu dirapikan aja untuk dibersihkan, untuk mobilnya terjaga untuk selalu siap digunakan. Oke, kita tutup ya. Nah, demikian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Salam sehat.